Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kali ini akan sedikit berbeda. Kita tidak bisa masuk sekolah dan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan bersama-sama di sekolah. Namun, pada kesempatan kali ini Pondok Ramadan kita laksanakan secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti kegiatan kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat dan antusias dalam setiap kegiatan kalian yang kalian lakukan, baik dalam menuntut ilmu ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, maka manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan Pondok Ramadan saat ini untuk tetap mendapat ilmu pengetahuan. Untuk itu, ikuti terus setiap materi dan arahan dari Bapak Ibu guru ya. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang ibadah puasa. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang ibadah puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa, selanjutnya macam-macam puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, hikmah puasa, dan yang terakhir nanti akan kita akhiri dengan evaluasi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah membahas tentang pengertian puasa. Pengertian puasa di sini ada dua macam. Yang pertama adalah menurut bahasa dan yang kedua adalah menurut syariat. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat ibadah kepada Allah, karena mengharapkan ridhonya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Maksud dari syarat wajib puasa adalah golongan yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, siapa sajakah itu? Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua adalah orang baligh, kemudian orang berakal, dan yang terakhir adalah mampu untuk berpuasa. Jadi apabila kita adalah seorang yang beragama Islam, kemudian sudah baligh dan juga berakal dan juga mampu untuk berpuasa, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Seperti saat ini kita wajib untuk mengikuti puasa Ramadan, kecuali kalau kita bukan orang Islam ataupun belum baligh, maka kita tidak wajib untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah tentang fardu puasa. Maksud dari fardu adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan saat kita berpuasa. Ini ada dua anak-anak, yaitu yang pertama adalah niat. Niat ini bisa dilakukan saat malam hari, setelah berbuka, bisa habis sholat raweh ataupun sehabis sahur. Ini disertakan niat puasa Ramadan. Kira-kira ada yang sudah hafal? Kalau belum, ini Bapak akan bacakan. Niat puasa Ramadan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhal lillahi ta'ala. Yang artinya adalah, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian fardu yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, jadi rukunnya hanya ada dua, niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sebelum kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kita bahas dulu tentang macam-macam puasa. Jadi puasa itu
tidak cuma satu, tapi ada banyak sekali macamnya. Ada yang puasa wajib, ada yang sunnah, dan ada juga yang haram. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang puasa wajib. Puasa wajib ini ada beberapa. Yang pertama adalah puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan karena kita melakukan pelanggaran sehingga kita dikenai denda yang berupa puasa. Kemudian ada puasa bulan Ramadan seperti yang saat ini kita lakukan. Puasa ini adalah 1 bulan penuh yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa wajib, yaitu puasa nazar, karena keinginannya tercapai sehingga seorang berjanji sebagai tanda luapan kegembiraannya. Jadi kalau kita pernah bernazar dan apabila nazar itu terlaksana, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa yang dinamakan dengan puasa nazar. Kemudian setelah puasa wajib ini ada puasa sunnah. Ada banyak macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa hari Senin Kemis. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya puasa hari Arafah, yaitu setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian ada lagi puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ada juga puasa bulan Sya'ban, puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid ini adalah bisa disebut puasa tengah bulan Komariah atau tahun Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Yang terakhir macam puasa ada juga yang puasa haram. Jadi kalau kita melaksanakan puasa ini, kita tidak mendapat pahala, malah mendapat dosa. Puasa apa saja itu? Puasa pada hari raya Idul Fitri, terus puasa pada hari raya haji, kemudian 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Jadi untuk ketiga waktu itu kita dilarang untuk berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini ada banyak anak-anak, ada 9. Jadi kalau kita sampai melakukan salah satu ini, berarti puasa kita akan batal. Apa sajakah itu? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan sengaja. Misal memasukkan makanan, minuman, merokok, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, menyuntikkan obat melalui dubur atau kubul. Nah, ini bagaimana agar tidak batal? Agar tidak batal, maka disuntikkan ke badan seperti di pinggang, tangan, atau anggota badan lain. Jadi kalau kalian sakit, kemudian berobatnya disuntik, maka puasa kalian itu tidak batal. Yang ketiga adalah muntah disengaja. Selanjutnya adalah jima, ialah melakukan hubungan badan kalau dilakukan pada waktu siang hari, maka puasanya akan batal. Selanjutnya keluar mani dengan sengaja. Ada juga untuk kaum wanita adalah haid dan juga nifas. Kemudian gila, jadi orang gila itu puasanya batal. Yang terakhir adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam atau menyatakan ke agama lain, maka secara otomatis puasanya akan batal. Nah, ada hal yang membatalkan puasa dan ada juga hal yang merusak pahala puasa. Ini ada beberapa hal yang merusak pahala puasa. Maksudnya, jika kalian melakukan hal-hal ini, maka pahala puasa kalian itu akan hilang. Jadi puasa kalian akan sia-sia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah melakukan perbuatan
atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasut, dengki, dan memfitnah. Jadi kalau ngomong jorok pada saat puasa kalian pahalanya akan hilang. Kemudian apalagi melihat gambar-gambar maupun video yang membangkitkan nafsu syahwat. Jadi kedua hal itu kita tidak boleh melakukan saat berpuasa karena akan menghilangkan pahala kita dan puasa kita menjadi sia-sia. Hal yang selanjutnya yaitu adalah golongan yang diperbolehkan tidak puasa. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah orang sakit parah dan tidak kuat puasa. Jadi kalau kita sakit dan sakit itu parah sehingga kita tidak kuat puasa, maka kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Terus yang selanjutnya adalah dalam perjalanan jauh. Selanjutnya wanita hamil atau sedang menyusui. Dan yang terakhir adalah orang tua yang sudah lemah. Jadi kalau orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa maka boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi semua ini harus mengganti dengan membayar fidyah atau mengganti puasa di hari yang lain. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hikmah puasa. Jadi hal baik yang dapat kita ambil saat berpuasa ini ada 3. Yang pertama adalah tanda terima kasih kita kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut lapar. Jadi saat kita berpuasa kita akan merasakan rasanya lapar seperti kebanyakan orang fakir miskin yang mereka rasakan, sehingga akan timbul rasa peduli kita terhadap mereka. Hal yang terakhir dari hikmah puasa adalah menjaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan lebih kurang selama 12 jam setiap hari. Dan yang terakhir, setelah Bapak bacakan materi di awal, ini ada beberapa evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Ada 5 soal. Yang pertama, saat berpuasa mulai kapan kita tidak boleh makan dan minum? Sampai kapan? Jadi waktu kita berpuasa itu mulai kapan sampai kapan? Yang nomor 2 adalah sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Di depan tadi sudah ada, tinggal kalian cari lagi. Terus yang ketiga, sebutkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang keempat, tulislah pengalaman kalian tentang puasa. Jadi selama kalian melaksanakan puasa, bisa kalian tuliskan pengalaman kalian. Yang terakhir, sebutkan macam-macam puasa yang pernah kalian jalani. Jadi tidak hanya puasa Ramadan, puasa sunnah atau puasa wajib lain yang pernah kalian lakukan, apa saja bisa kalian bagikan. Soal-soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Untuk materi puasa mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang peduli lingkungan hidup. Akan ada banyak hal yang akan kita bahas mengenai lingkungan hidup. Di antaranya adalah pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Dikarenakan apa? Karena seiring dengan kemajuan zaman, lingkungan hidup khususnya di tanah air kita sudah semakin rusak. Dan kerusakan tersebut harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk mayoritas umat Islam yang ada di Nusantara. Dan apakah menjaga lingkungan itu termasuk akhlak Islam? Jawabannya adalah betul. Menjaga lingkungan termasuk dalam kategori akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga lingkungan dengan baik. Salah satunya ada di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika diciptakan oleh Allah, bumi itu masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Namun ada pihak-pihak tertentu atau manusia yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut juga merupakan larangan kepada kita agar tidak merusak bumi. Dengan cara kita harus menjaga dan tidak merusak lingkungan sekitar kita, baik dalam bentuk hutan, tanah, laut, atau gunung dan sebagainya. Jadi jelas Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik dan dengan akhlakul karimah tentunya. Untuk itu kita sebagai makhluk beragama dan diberi akal oleh Allah, sudah sepatutnya kita menjaga alam pemberian Allah. Karena banyak sekali yang mempengaruhi kehidupan kita terhadap lingkungan kita. Untuk pembahasan kita awali dengan mencari tahu mengenai apa itu lingkungan hidup. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Ada 3 macam lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi tanah, air, udara, serta interaksi antara satu sama lainnya. Selanjutnya ada lingkungan biologi, meliputi organisme, baik flora maupun fauna. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, yang meliputi semua interaksi antara manusia dengan makhluk sesamanya, yang meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Ada banyak faktor dari lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kita. Antara lain adalah yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Jadi sebagian besar bahan makanan yang kita konsumsi adalah berasal dari alam. Otomatis jika alam rusak, maka kita akan kesulitan untuk mencari makan. Faktor selanjutnya adalah lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial. Ketiga, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Dan yang keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Materi berikutnya adalah tentang kerusakan lingkungan hidup. Ada beberapa bentuk kerusakan hidup yang dapat terjadi terhadap lingkungan kita. Yang pertama adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Ini misalnya adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan. Jadi ini kerusakan lingkungan yang berasal dari alam atau bersifat alami.
Dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Jadi penyebab kerusakan lingkungan ini adalah manusia. Apa saja? Misal terjadinya pencemaran, baik pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Dan yang kedua adalah terjadinya banjir. Yang ketiga terjadinya tanah longsor. Ada juga wabah penyakit dan lain sebagainya. Ada beberapa upaya masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain pelestarian tanah, tanah datar, lahan miring atau perbukitan, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian laut dan pantai, pelestarian flora dan fauna. Jadi agar alam kita tidak rusak, maka kita perlu untuk melestarikannya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam kita. Di antaranya adalah pelestarian tanah, baik tanah datar, lahan miring atau perbukitan. Untuk lahan miring atau perbukitan, ini rawan sekali terjadinya longsor. Untuk itu, kita sangat perlu untuk menjaganya agar tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Selanjutnya adalah pelestarian udara. Untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat, antara lain kita dapat melakukan yang pertama, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias. Ini untuk memproduksi oksigen. Dan yang kedua adalah mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Yang ketiga adalah mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Jadi, misal lapisan ozon di atmosfer kita terlalu kebanyakan polusi, maka lama-kelamaan akan terkikis dan bumi ini akan menjadi semakin panas. Pelestarian yang selanjutnya adalah melestarikan hutan. Apa yang dapat dilakukan antara lain adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. 5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Untuk di Indonesia, hutan kita termasuk sangat rusak. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus, kita perlu untuk menjaganya agar tetap terjaga. Pelestarian selanjutnya adalah melestarikan laut dan pantai. Apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan laut dan pantai? Yang pertama adalah melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Ini ditujukan agar dataran kita tidak terkikis oleh pantai atau air laut. Yang kedua adalah melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Yang ketiga adalah melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Yang keempat adalah melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Selanjutnya adalah pelestarian flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Jadi lingkungan sehat dengan lingkungan yang rusak adalah sangat berbeda. Yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Apa saja itu? Yang pertama adalah udara yang bersih, halaman yang bersih, halaman rumah banyak tanaman, kemudian tidak ada sampah, air sungai yang bersih dan jernih, penataan halaman yang baik dan dimanfaatkan, dan yang terakhir ada tempat sampah organik dan anorganik. Sedangkan masalah lingkungan
yang terjadi di lingkungan kita atau ciri-ciri lingkungan kita yang rusak, diantaranya adalah pencemaran air. Seperti pada gambar, sungai yang penuh dengan sampah, kemudian banyak sampah yang berserakan di jalanan, banyak orang yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Kemudian ada lagi pencemaran udara disebabkan oleh polusi dari kendaraan. Kemudian lingkungan yang kumuh, timbunan sampah yang membuat tanah tercemar. Ada lagi pemberian pestisida yang berlebihan yang membuat tanah menjadi tercemar. Berikutnya adalah hal-hal yang dapat diakibatkan jika kita tidak menjaga lingkungan kita tetap sehat. Di antaranya adalah akan adanya banyak wabah penyakit yang akan menimpa kita. Antara lain cacingan, penyakit kulit, kemudian diare, terus ada juga DBD, kemudian malaria, dan lain sebagainya. Lantas sebagai siswa apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada beberapa kegiatan yang baik dalam menjaga lingkungan kita. Misal menjaga lingkungan kelas dengan cara membersihkannya setiap hari. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membersihkan lingkungan yang kotor dari sampah-sampah yang tertimbun. Kemudian mengolah sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah menjadi bahan yang dapat kita pakai ulang atau sampah daur ulang. Kemudian ada juga yaitu menanam pohon. Ini menjaga alam kita agar tetap rindang dan terlihat asri. Dan masih banyak lagi hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan kalian agar tetap sehat. Cukup sekian materi kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.